Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul-Land 2 episode 89. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, pertarungan antara Bei Bei dan Wang Xiaolei mencapai puncaknya ketika Wang Xiaolei mengaktifkan Laut Roh Kematian, area yang dipenuhi roh-roh pembalasan dan aura kematian. Meski tubuh Bei Bei terasa dingin dan jiwanya goyah, ia tidak menyerah. Dengan kekuatan turunnya sang penguasa, Bei Bei mengubah dirinya menjadi naga suci radian, menghancurkan laut roh kematian dan kekeringan kematian milik Wang Xiaolei. Kekuatan luar biasa ini membuat Wang Xiaolei kewalahan dan akhirnya dikalahkan, meninggalkan pilar cahaya emas yang menghilang sebagai tanda kekalahannya. Kemenangan Bei Bei membuat penonton terpukau. Meski lelah, ia berdiri tegak dengan tekad yang kuat, menunjuk ke arah Tangya dari Sekte Roh Kudus. Tangya yang kini tampil sebagai gadis cantik dengan aura misterius naik ke arena dengan langkah tenang. Pertemuan ini menjanjikan konflik yang lebih sengit, di mana masa lalu dan takdir mereka saling bertautan, memicu ketegangan yang semakin memuncak. Di episode selanjutnya, pertarungan antara Bei Bei dan Tangya dimulai dengan ketegangan yang tinggi. Tangya dengan penampilannya yang menawan namun dingin, memancarkan aura jahat yang tak terlukiskan. Meskipun Bei Bei terlihat lelah setelah dua pertarungan sebelumnya, tekadnya tetap kuat. Ia menghadapi Tangya langsung tanpa ragu, meski ada rasa sakit di matanya. Tangya di sisi lain tampak tenang namun mengerikan, dengan cahaya biru gelap yang berputar di sekelilingnya siap meledak kapan saja. Wasit Zheng Zan menyadari betapa beratnya pertarungan ini bagi Bei Bei. Meski ia berharap Bei Bei bisa menang, ia harus tetap netral sebagai wasit. Saat pertarungan dimulai, Bei Bei langsung melesat ke depan dengan kecepatan tinggi, mencoba mendekati Tangya. Namun, Tangya tidak terburu-buru, ia bergerak perlahan. Dengan setiap langkahnya, cahaya biru gelap di sekelilingnya semakin kuat, menciptakan aura yang menakutkan. Tangya mengeluarkan keterampilan jiwanya, jebakan jaring laba-laba, sebuah jaring biru tua yang meluas dengan cepat untuk menjebak Bei Bei. Namun, Bei Bei yang sangat mengenal Tangya dan keterampilannya segera mengeluarkan jaring petir ungu kebiruan untuk menahan serangan tersebut. Kedua jaring saling bertabrakan, menciptakan pertempuran kekuatan yang sengit. Tangya sempat terlihat bingung sejenak, seolah mengingat sesuatu dari masa lalu, tetapi segera kembali fokus. Bei Bei memanfaatkan momen kebingungan Tangya untuk mendekatinya lebih jauh. Namun, Tangya dengan cepat mengeluarkan rumput perak biru, tanaman merambat biru tua yang keras dan tajam untuk menghalangi Bei Bei. Ia juga mengaktifkan penjara perak biru, menciptakan hutan tombak dari tanaman merambat yang muncul tiba-tiba dari tanah. Bei Bei yang mengenal gaya bertarung Tangya dengan baik, berhasil menghindari serangan ini dengan melompat ke udara. Di udara, Bei Bei mengeluarkan cakar petir naga, menyerang Tangya dengan kekuatan penuh. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang emosi dan kenangan masa lalu yang menghubungkan mereka. Meski Tangya kini menjadi musuh, Bei Bei tetap berharap bisa membangunkannya dari pengaruh jahat yang mengikatnya. Pertarungan antara Bei Bei dan Tangya mencapai momen yang sangat emosional. Bei Bei meski terluka parah, memilih untuk tidak melawan Tangya. Alih-alih, ia membiarkan tombak tirani perak biru milik Tangya menembus dadanya. Dengan darah mengalir deras, Bei Bei memeluk Tangya erat-erat, mengungkapkan perasaan yang terdalam. Ia menyatakan betapa ia merindukannya dan bagaimana Tangya adalah bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Bei Bei bahkan bersedia mengorbankan nyawanya demi membangkitkan kesadaran Tangya dari pengaruh jahat yang mengikatnya. Tangya yang awalnya dingin dan penuh aura jahat terlihat linglung dan bingung. Rasa sakit yang dirasakannya saat tombaknya menembus Bei Bei seolah menusuk hatinya sendiri. Ekspresinya berubah dan aura dinginnya mulai memudar. Ia tampak berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya, seolah ingatannya yang terpendam mulai muncul. Bei Bei meski lemah dan sekarat tetap memeluk Tangya dengan erat, berharap pelukannya bisa membangunkannya. Di area istirahat, rekan-rekan Bei Bei dari Shrek Academy terkejut dan sedih melihat kejadian ini.
Huo Yuhao yang sebelumnya percaya pada rencana Beibei menyadari bahwa seniornya telah berbohong. Beibei tidak memiliki rencana untuk membawa Tangya kembali. Ia hanya berharap bisa membangunkannya dengan pengorbanan dirinya sendiri. Air mata mengalir di wajah Huo Yuhao, sementara yang lainnya terpaku, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Scorpion Tiger, Doulo Zhangpeng dari Sekte Roh Kudus bergegas ke arena. Kebingungan dan kemarahan terpancar dari wajahnya. Ia tidak mengerti mengapa Tangya yang seharusnya menghancurkan Beibei justru terlihat linglung dan tidak bergerak. Zhangpeng tidak menyadari betapa dalamnya hubungan antara Beibei dan Tangya dan bagaimana pengorbanan Beibei telah mengguncang jiwa Tangya. Beibei dengan sisa kekuatannya tersenyum lemah. Ia merasa bahagia bisa memeluk Tangya sekali lagi, meski itu mungkin untuk terakhir kalinya. Ia bersedia mati di tangan orang yang dicintainya daripada terus menderita karena kehilangannya. Senyumnya yang tenang dan penuh cinta menjadi gambaran terakhir yang dilihat oleh rekan-rekannya sebelum ia menutup matanya, masih memeluk Tangya erat-erat. Huo Yuhao yang menyaksikan dari luar segera meminta wasit untuk menghentikan pertarungan dan menyelamatkan Beibei. Rekan-rekan Beibei dari Sekte Tang segera naik ke panggung untuk membantunya. Wang Dong'er menggunakan kekuatan cahayanya untuk menutup luka Beibei, sementara He Chaito memberikan cerutu perak kebangkitan, sebuah keterampilan jiwa yang mampu menyembuhkan luka luar dengan cepat. Meski Beibei kehilangan banyak darah, nyawanya berhasil diselamatkan berkat usaha tim. Sementara itu, Tangya yang masih linglung tiba-tiba menjerit kesedihan dan aura biru gelap yang intens meledak dari tubuhnya. Scorpion Tiger Doulo Zhangpeng dari Sekte Roh Kudus segera turun tangan, memukul Tangya hingga pingsan untuk mencegahnya mengamuk lebih jauh. Zhangpeng yang khawatir akan keselamatan Tangya segera membawanya keluar dari arena bersama seorang wanita misterius dari Sekte Roh Kudus. Huo Yuhao dan rekan-rekannya dari Sekte Tang tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Tangya saat ini, mengingat kekuatan Zhangpeng yang jauh melampaui mereka. Mereka memutuskan untuk fokus pada pertarungan tim yang akan datang, di mana mereka memiliki keuntungan numerik setelah Beibei berhasil mengalahkan dua lawan dan membuat Tangya tidak bisa melanjutkan pertarungan. Di ruang tunggu, Huo Yuhao dan rekan-rekannya berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Meski Beibei terluka parah, mereka yakin bisa memenangkan pertarungan tim dengan keunggulan yang mereka miliki. Huo Yuhao menekankan bahwa Tangya mungkin telah tersentak ingatannya, tetapi menyelamatkannya saat ini tidak mungkin dilakukan karena kehadiran kuat Sekte Roh Kudus dan Scorpion Tiger Doulo. Mereka memutuskan untuk fokus pada pertarungan tim dan mencari kesempatan untuk menyelamatkan Tangya di kemudian hari. Susansi yang menyaksikan penderitaan Beibei dan Tangya merasa bersyukur atas hubungannya dengan Jiang Nanan. Ia menyadari betapa berharganya memiliki seseorang yang selalu ada di sisinya, tidak seperti Beibei yang harus berjuang untuk mengembalikan Tangya. Susansi berjanji akan melindungi Jiang Nanan dan memastikan mereka tidak akan mengalami nasib yang sama. Dengan tekad yang kuat, mereka bersiap untuk menghadapi pertarungan tim melawan Sekte Roh Kudus, berharap bisa membawa kemenangan dan suatu hari nanti menyelamatkan Tangya dari cengkraman jahat. Pertarungan tim antara Sekte Tang dan Sekte Roh Kudus dimulai dengan ketegangan yang tinggi. Setelah Beibei terluka parah dalam pertarungan sebelumnya, kemarahan dan tekad Sekte Tang semakin membara. Huo Yuhao yang memimpin tim bersama dengan Wang Dong'er, Susansi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan He Chaito bersiap menghadapi 4 anggota Sekte Roh Kudus yang tersisa. Meski kalah jumlah, aura dingin dan menakutkan yang dipancarkan oleh para penguasa jiwa jahat ini membuat suasana semakin mencekam. Kedua tim saling melaporkan nama mereka. Dengan Sekte Tang menunjukkan niat membunuh yang jelas, sementara Sekte Roh Kudus memancarkan aura misterius dan mengancam. Kedua tim saling melaporkan nama mereka. Dengan Sekte Tang menunjukkan niat membunuh yang jelas, sementara Sekte Roh Kudus memancarkan aura misterius dan mengancam. Kedua tim saling melaporkan nama mereka. Dengan Sekte Tang menunjukkan niat membunuh yang jelas, sementara Sekte Roh Kudus memancarkan aura misterius dan mengancam. Sekte Tang membentuk formasi yang tidak biasa, dengan He Chaito di depan, diikuti oleh Xiao Xiao dan Jiang Nanan di baris kedua. Sekte Tang membentuk formasi yang tidak biasa, dengan He Chaito di depan, diikuti oleh Xiao Xiao dan Jiang Nanan di baris kedua, Susansi di belakang Wang Dong'er, dan Huo Yuhao di barisan belakang. Formasi ini menyerupai bentuk salib, menunjukkan strategi yang matang dan terencana.
Di sisi lain, 4 anggota Sekte Roh Kudus, Lu Genggeng, Yan Feng, Tang Dai, dan Guyu tampak tidak terkoordinasi. Tetapi aura mereka yang dingin dan menakutkan membuat mereka tetap menjadi ancaman serius. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan ketidakpastian dan kekuatan mereka yang misterius siap meledak kapan saja. Huo Yuhao dengan kemampuan deteksi spiritualnya memantau setiap gerakan lawan dan berkomunikasi secara diam-diam dengan rekan-rekannya. Meski emosinya sedang memuncak, ia berhasil menjaga ketenangan dan fokus pada pertarungan. Wang Dong'er yang berada di sampingnya memberikan dukungan moral dengan sentuhan lembut, mengingatkannya untuk tetap tenang. Su Sanxi, Jiang Nanan, dan yang lainnya juga siap dengan tekad bulat untuk membalas dendam atas penderitaan Bei Bei dan Tang Ya. Wasit Zheng Zan yang menyadari betapa berbahayanya pertarungan ini mengangkat tangannya sebagai tanda dimulainya pertarungan. Kedua tim bersiap di sisi arena dengan Sekte Tang menunjukkan formasi yang rapi dan terencana, sementara Sekte Roh Kudus tampak acak namun penuh dengan ancaman tersembunyi. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang strategi, emosi, dan tekad untuk membela kehormatan serta membalas dendam. Dengan ketegangan yang memuncak, pertarungan pun dimulai. Sekte Tang dipimpin oleh Huo Yuhao siap menghadapi segala tantangan dari Sekte Roh Kudus. Meski tidak hanya bertarung untuk kemenangan, tetapi juga untuk keadilan dan kebenaran. Pertarungan ini akan menentukan nasib kedua tim serta menjadi ujian terberat bagi Sekte Tang untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengalahkan kejahatan yang mengancam orang-orang yang mereka cintai. Pertarungan tim antara Sekte Tang dan Sekte Roh Kudus dimulai dengan ketegangan yang tinggi. Sekte Tang menggunakan formasi yang tidak biasa dengan He Chaito di depan, sementara Sekte Roh Kudus membentuk formasi sederhana dengan Lu Genggeng dan Tang Dai di depan. Begitu pertarungan dimulai, kedua tim segera melepaskan jiwa bela diri mereka. He Chaito, satu-satunya insinyur jiwa di antara mereka, menggunakan cahaya pengikatnya. Begitu pertarungan dimulai, kedua tim segera melepaskan jiwa bela diri mereka. He Chaito, satu-satunya insinyur jiwa di antara mereka, menggunakan cahaya pengikatnya, meski wasit Zheng Zan meragukan efektivitasnya. Sementara itu, 4 anggota Sekte Roh Kudus menunjukkan transformasi yang menakutkan. Lu Genggeng berubah menjadi monster gemuk yang disebut kekejian, sementara Tang Dai menjadi raja kerangka yang besar dan kuat. Transformasi Lu Genggeng dan Tang Dai mengejutkan penonton. Lu Genggeng dengan tubuhnya yang gemuk dan aura racun hijau gelap tampak seperti monster yang menyeramkan. Tang Dai di sisi lain berubah menjadi kerangka raksasa dengan tulang emas gelap, menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa. Huo Yuhao dengan kemampuan deteksi spiritualnya segera menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan. Ia memperingatkan rekan-rekannya tentang bahaya racun dari Lu Genggeng dan kekuatan fisik Tang Dai yang tangguh meski lemah dalam serangan jarak jauh. Di sisi lain, Yan Feng dan Guyu juga menunjukkan kekuatan mereka. Yan Feng, seorang sage jiwa, berubah menjadi sosok mirip naga dengan sisik dan sayap tulang yang besar. Guyu dengan tongkat tulangnya yang panjang tampak seperti master jiwa jahat yang sangat kuat. Kombinasi kekuatan mereka berbasis darat, udara, dan jarak jauh membuat mereka menjadi tim yang sangat tangguh. Sekte Tang, meski kalah jumlah, Sekte Tang tidak gentar. Mereka menyadari bahwa ini adalah pertarungan yang sangat sulit. Tetapi tekad mereka untuk membalas dendam atas penderitaan Bei Bei dan Tang Ya membuat mereka bersiap menghadapi segala tantangan. Su Tianran yang menyaksikan pertarungan dari panggung utama mulai meragukan keputusannya mengizinkan Sekte Roh Kudus berpartisipasi. Transformasi dan kekuatan mereka yang menakutkan membuat banyak penonton merasa jijik dan tidak nyaman. Su Tianran memutuskan bahwa jika Sekte Roh Kudus kalah, ia akan membiarkan Akademi Shrek memenangkan turnamen ini untuk menjaga reputasi kekaisaran. Namun, pertarungan ini masih jauh dari selesai dan hasilnya belum bisa diprediksi. Dengan formasi yang rapi dan strategi yang matang, Sekte Tang siap menghadapi ancaman dari Sekte Roh Kudus. Huo Yuhao sebagai pemimpin terus memantau setiap gerakan lawan dan memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang strategi kerjasama tim dan tekad untuk membela kehormatan serta membalas dendam. Kedua tim siap bertarung habis-habisan dan pertarungan ini akan menentukan siapa yang layak menuju ke babak selanjutnya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Soul Land 2 episode 89. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya.
Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan dan kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.